Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akila Aprilia, mahasiswa semester 3 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Negeri Gorontalo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep esensial antropologi. Tetapi sebelum itu, kita perlu ketahui tentang pengertian dari antropologi. Secara etimologi atau kebahasaan, antropologi berasal dari kata anthropos dan logos. Anthropos berarti manusia dan logos bermakna ilmu pengetahuan. Jadi, pengertian dari antropologi adalah ilmu yang mempelajari segala macam seluk-beluk unsur-unsur dan kebudayaan yang dihasilkan di kehidupan manusia. Sementara Kunchariningrat, sosok yang kerap dianggap sebagai bapak antropologi Indonesia, mendefinisikan antropologi sebagai ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mengamati aneka warna, bentuk fisik masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkannya. Karena itu, seorang antropolog perlu mempunyai pandangan luas, bersikap terbuka, dapat melihat, mendengar, dan meraba keadaan lingkungan yang ditemuinya, serta cermat dalam mengamati. Adapun Profesor IGD AB Wiranata dalam buku Antropologi Budaya 2011, dia menjelaskan antropologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia sebagai makhluk masyarakat. Maka itu, perhatian antropologi ditujukan pada sifat khusus badani secara produksi, tradisi, dan nilai-nilai yang membuat pergaulan hidup satu masyarakat berbeda dari yang lainnya. Adapun yang membedakan antropologi dengan disiplin ilmu lain yang juga membahas tentang manusia adalah fokus kajiannya. Antropologi secara khusus mengkaji manusia dari sudut keaneka warnanya, baik dari segi warna fisik atau tubuh, perilaku maupun cara berpikirnya. Bahkan masih mengutip penjelasan dari Wiranata di bukunya, antropologi itu memandang persoalan manusia sebagai makhluk biologis dan makhluk sosial secara holistik dan integral atau menyeluruh, alias tidak secara terpisah. Ruang lingkup kajian antropologi juga sangat luas, terbentang dari ekonomi masyarakat, agama, keyakinan, politik dan pemerintahan, fisik manusia, kesehatan, perkembangan teknologi, dan masih banyak lainnya. Meskipun begitu, disiplin ini setidaknya dibedakan dalam dua sub kajian. Pertama, ialah antropologi fisik yang mempelajari manusia dari sudut keanekaragaman tubuhnya, sehingga kerap juga disebut sebagai antropobiologi. Nah, ada juga antropologi fisik terbagi lagi menjadi paleantropologi dan antropologi ragawi. Ada juga yang kedua adalah antropologi budaya, di mana itu mempelajari manusia dari sudut pandang keberagaman, terus perilaku serta cara berpikirnya. Nah, antropologi budaya juga dia itu terbagi lagi menjadi prehistori, terus etnolinguistik, dan etnologi. Ilmu antropologi memandang manusia sebagai sesuatu yang kompleks, maka antropologi melihat manusia dari banyak aspek, mencakup fisik, emosional, sosial, hingga kebudayaan. Adapun konsep-konsep antropologi sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan. Jadi, kebudayaan dalam bahasa Latin, kebudayaan disebut dengan kultura, yang berarti berkembang dan tumbuh. Nah, kebudayaan mengacu pada kumpulan pengetahuan
yang secara sosial diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan yang kedua yaitu evolusi. Jadi, evolusi merupakan sebuah transformasi yang berlangsung secara bertahap. Selanjutnya yaitu kultur area atau daerah budaya. Suatu daerah budaya merupakan daerah geografis yang memiliki sejumlah ciri-ciri budaya dan kompleksitas lain yang dimilikinya. Nah, selanjutnya yaitu enkulturasi. Jadi enkulturasi merupakan sebuah sikap memahami proses kebudayaan sendiri maupun kebudayaan orang lain. Terus konsep yang selanjutnya yaitu difusi. Jadi difusi di sini merupakan proses penyebaran unsur-unsur secara meluas sehingga melewati batas tempat di mana kebudayaan itu muncul. Selanjutnya itu akulturasi merupakan proses ataupun saling mempengaruhi dari satu kebudayaan asing yang berbeda sifatnya, lambat laun unsur-unsur kebudayaan yang ada diakomodasikan ke kebudayaan itu sendiri, akan tetapi masih memegang unsur-unsur kebudayaan aslinya. Terus konsep selanjutnya yaitu etnosentrisme. Jadi etnosentrisme ini berarti penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Jadi pemahaman seperti ini dapat menghambat komunikasi antar budaya. Yang selanjutnya itu tradisi. Tradisi merupakan pola perilaku yang dilakukan berulang kali oleh sekelompok orang. Lama-kelamaan pola perilaku tersebut menjadi sebuah tradisi. Terus yang selanjutnya itu ras dan etnik. Jadi ras merupakan sekelompok orang yang memiliki beberapa kesamaan berdasarkan aspek fisik yang disebabkan karena adanya faktor keturunan. Selanjutnya, menurut Fred A. Agent dalam bukunya yang berjudul Intercultural Communication and Introduction, bahwa stereotip merupakan salah satu penghambat terjadinya komunikasi antar budaya. Jadi, stereotip adalah persepsi terhadap seseorang berdasarkan kelompok mana orang itu dikategorikan atau berdasarkan keyakinan tertentu. Selanjutnya, menurut Malinowski, keluarga atau kekerabatan merupakan suatu institusi domestik yang bergantung pada afeksi. Selain itu, konsep kekerabatan juga ini menegaskan bahwa tujuan dari keluarga adalah membesarkan anak. Menurut antropolog J.G. Frager dalam karyanya yang berjudul Golden Bough, magis berarti penerapan yang salah dalam dunia material. Dunia material ini mendukung adanya pemikiran terkait dunia yang semu. Selanjutnya, dalam ilmu antropologi, tabu berarti terlarang. Dalam hal ini, contoh tabu adalah bersentuhan dengan kepala suku. Terus konsep yang selanjutnya yaitu konsep perkawinan. Secara umum, konsep perkawinan mengacu pada konsep formal, pemaduan hubungan dua individu yang berbeda jenis dan dilakukan secara seremonial atau simbolis. Terus serta semakin dikarakterisasi oleh adanya kesederajatan, kerukunan, dan kebersamaan dalam hidup berpasangan. Di sebagian besar tradisi, perkawinan juga dimaknai sebagai proses institusi sosial dan wahana untuk mengembangkan keturunan. Baik, itulah tadi penjelasan tentang materi konsep dasar esensial antropologi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.